Halo Sobat AI, kabar kalian gimana? Semoga kalian bahagia serta diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di video kali ini kita akan membahas secara keseluruhan industri perfilman Indonesia, baik dari perkembangan, manfaat, dan permasalahannya. Kita juga akan membahas peluang-peluang apa yang bisa kalian manfaatkan di dalam industri perfilman, karena prospek kerja dan penghasilannya juga sangat besar loh. Bahkan di Indonesia sudah ada sekolah khusus buat orang yang ingin bekerja di industri film. Jadi sebelum masuk ke video, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Oke, jadi karena basa-basinya udah kepanjangan, kita langsung aja masuk ke pembahasan. Dalam pandangan ekonomi, industri perfilman masuk ke dalam subsektor ekonomi kreatif oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, yang termasuk dalam ekonomi kreatif seperti pengembang permainan, arsitektur, desain interior, musik, seni rupa, desain produk, fashion, kuliner, film, animasi dan video, serta fotografi, desain komunikasi visual, televisi, radio, itu semua memasuki ranah ekonomi kreatif. Nah, berdasarkan publikasi Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, tercatat pada tahun 2022, subsektor ekonomi kreatif menyumbangkan 1.153,4 triliun terhadap produk domestik bruto nasional atau 7,3% terhadap total PDB nasional. Nah, subsektor ekonomi kreatif juga menyumbangkan 15,2% tenaga kerja baru dan 11,9% dalam ekspor impor Indonesia. Di Indonesia memiliki banyak banget guys hambatan-hambatan di dunia film. Yang pertama, pemerintah. Pemerintah mendukung kemajuan industri film. Namun, pemerintah membatasi film-film garapan dalam negeri dalam beberapa aturan yang dikeluarkan yang kerap menjadi keluhan dan hambatan bagi kreativitas pembuat film. Pemerintah menggambarkan bahwa film Indonesia diharapkan dapat mencerminkan nilai-nilai budaya negara sehingga masyarakat dapat bangga terhadap kebudayaan bangsa. Seperti yang kita lihat sih, film-film yang bercorakkan kebudayaan barat memang banyak diminati. Namun Mimin sih kali ini mendukung pemerintah ya. Soalnya masalah kebudayaan sih nggak boleh jadi alasan bagi para kreator untuk berinovasi. Ingat guys, kita punya kebudayaan sendiri yang patut kita syukuri. Hambatan yang kedua adalah teknologi. Perfilman Indonesia sangat tertinggal dari segi teknologi guys. Hal ini diakibatkan alat-alat beserta keperluan pembuatan film sangat-sangat mahal. Dalam pembuatan film yang berkelas seperti film-film Hollywood yaitu Avengers dan Spider-Man membutuhkan dana triliunan rupiah dan membutuhkan investasi dari perusahaan-perusahaan yang bergelut di bidang film. Kalau kalian lihat film-film barat seperti Avengers sih emang luar biasa keren guys, baik dari efek visualnya hingga animasinya. Ya karena didukung oleh teknologi-teknologi terbarukan. Namun perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan sangat mahal guys. Kamera aja nih ya, kamera aja bisa sampai miliaran rupiah loh. Bahkan untuk software editingnya itu nggak sembarangan guys, dan hanya dibuat khusus oleh suatu perusahaan. Jadi ini jadi tantangan tersendiri untuk industri film Indonesia. Semoga cepat maju ya, sehingga Mimin bisa lihat nih superhero kita seperti Gatot Kaca bisa sekeren Thor saat mengeluarkan kekuatannya. Permasalahan selanjutnya adalah sumber daya. Sumber daya manusia pun sangat minim untuk industri perfilman Indonesia. Masalah kualitas sih oke-oke aja, udah ada sutradara-sutradara yang hebat dari Indonesia. Namun kuantitasnya masih sedikit guys, baik dari kreator maupun editor itu sangat kurang. Bahkan animator itu sangat kurang banget guys, sehingga menjadi penghambat laju industri film Indonesia. Hal ini dikarenakan juga masyarakat masih kurang informasi nih terhadap keunggulan dari industri film. Padahal gaji orang yang bergelut di industri film ini cukup besar loh, bahkan sampai ratusan juta rupiah per bulannya. Oleh karena itu, Mimin juga akan rekomendasi ini.
buat kalian universitas-universitas khusus untuk industri perfilman. Nah, sekolah perfilman yang pertama yang ingin Mimin rekomendasiin adalah Institut Seni Indonesia. Ada banyak sekali loh seniman populer tanah air yang pernah mengenyam pendidikan di sini. Selain memiliki fakultas rupa dan seni pertunjukan, di universitas ini juga terdapat fakultas seni media rekam. Dalam fakultas seni media rekam, ada program studi seperti film dan televisi, fotografi dan animasi. Nah, di program studi film dan televisi, kamu bisa mempelajari penulisan naskah untuk menjadi scriptwriter hingga memproduksi acara televisi. Sekolah yang kedua adalah Institut Kesenian Jakarta. Institut Kesenian Jakarta juga menjadi salah satu sekolah film terbaik di Indonesia. Kualitasnya pun tidak perlu diragukan lagi karena telah mencetak cukup banyak seniman terkenal. Nah, jika kamu tertarik dengan industri perfilman, maka kamu bisa belajar di Fakultas Film dan Televisi yang ada di universitas ini. Di sini, mahasiswa diberikan pembelajaran dan pemahaman mengenai prinsip-prinsip dan teori dari produksi film, program televisi, animasi, hingga skill fotografi loh. Nah, universitas yang ketiga adalah International Design School. International Design School tidak hanya memiliki jurusan yang hanya fokus pada desain grafis atau menjadi animator saja. Di sini kamu juga bisa belajar mengenai dunia perfilman karena terdapat program studi digital film dan media production. Sekolah film yang satu ini cukup untuk diperhitungkan di Indonesia karena memiliki metode pembelajaran yang sangat lengkap. Mulai dari proses awal penulisan naskah skenario, teknik pengambilan kamera, proses produksi dan pasca produksi hingga menjadi satu film utuh. Sekolah yang keempat adalah Universitas Multimedia Nusantara. Sekolah film di Indonesia selanjutnya yang bisa kamu jadikan tujuan untuk belajar perfilman ini adalah Universitas Multimedia Nusantara atau disingkat UMN. Sudah ada banyak karya dari siswa Universitas Multimedia Nusantara yang telah berhasil masuk festival film nasional maupun di internasional. Meskipun universitas ini masih terbilang baru karena baru berdiri pada tahun 2006 lalu, tapi kualitasnya tidak perlu ditanyakan lagi. Biasanya sih guys, kampus baru ya alat-alat baru juga ya, jadi enak tuh praktek di sana. Para siswa yang belajar di program studi film akan mendapatkan banyak pengetahuan tentang bagaimana caranya menjadi seorang storyteller dan content creator yang kreatif. Nah, sekolah yang terakhir yang bisa kita rekomendasikan yaitu SAI Institute Indonesia. Nah, jika membicarakan salah satu sekolah film terbaik di Indonesia, maka nama SAI Institute of Indonesia ini tidak boleh dilupakan. Kampus ini sih telah dikenal sebagai salah satu lembaga pendidikan untuk industri media kreatif yang terkenal di Indonesia dan berbagai negara-negara lainnya. SAI Institute menawarkan sejumlah kursus kejuruan dan pendidikan tinggi spesialis hingga di 20 negara. Jika kamu tertarik bergelut di bidang film, kamu bisa memilih beberapa jurusan yang ditawarkan oleh SAI Institute. Misalnya nih, Bachelor of Film. Ini merupakan pendidikan vokasi, jadi kalian akan mendapatkan gelar D4 dengan masa belajar 4 tahun. Kemudian adalah Bachelor of Film di Australia Pathway. Jurusan ini menawarkan pembelajaran 12 bulan di SAI Indonesia dan 16 hingga 20 bulan di SAI Australia. Oke guys, jadi itu tadi ya pembahasan mengenai industri perfilman di Indonesia. Semoga video ini dapat membawa manfaat untuk kalian. Jadi jangan lupa ya, like, comment, and subscribe channel AI agar dapat terus membawakan video-video yang bermanfaat seputar dunia ekonomi.